Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada siswa kelas 12 MIPA. Pada video ini kita masih membahas seri soal-soal fisika untuk persiapan ujian sekolah atau UTBK, di mana pada video seri ketiga ini kita akan membahas soal-soal fisika yang berkaitan dengan listrik DC. Kalau di dalam beberapa bab yaitu dinamakan listrik dinamis, ya, karena sebenarnya listrik dinamis itu ada dua, yaitu listrik AC dan DC. Jadi di sini saya menuliskannya listrik DC. Listrik DC ini yang berkaitan dengan beberapa hukum dasar pada arus listrik, yaitu hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Maka kalian yang memang masih kurang bisa memahami materi-materi dasar itu, saya bisa menyarankan agar kalian mempelajari kembali tentang hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Oke? Baik, kita mulai saja. Soal yang pertama, terdapat 4 resistor yang identik. Jadi ada R1, R2, R3, dan R4. Identik di sini artinya resistor ini memiliki resistansi yang sama, bentuknya sama, strukturnya sama, bahannya sama. Nah, itu disebut dengan identik. Pertanyaannya adalah, arus listrik yang melewati R3 adalah. Nah, di sini yang telah diketahui hanya arus yang melewati R1, yaitu sebesar 2 ampere. Oke, mari kita bahas soal ini. Yang pertama, kita ketahui berdasarkan hukum Kirchhoff 1 bahwa arus yang masuk melalui percabangan itu sama saja dengan jumlah arus yang keluar. Kita lihat di sini, arus 2 ampere ini masuk ke dalam titik percabangan ini, lalu bercabang menjadi IA dan IB, di mana IA itu adalah arus yang lewat cabang atas dan IB arus yang lewat cabang bawah. Nah, kita bisa mencari yaitu resistansi ekivalen atau hambatan ekivalen dari cabang atas, yaitu adalah 2R. Ini didapatkan dari penjumlahan R2 dan R3 secara seri. Oke. Lalu yang bawah, karena ini hanya ada satu, maka hambatannya adalah R. Kita tuliskan R saja karena kita memang tidak diketahui di soal berapa ohm nilai hambatan ini. Jadi karena ini tadi identik, jadi kita tuliskan saja R, dan R. Seperti itu ya. Oke, next. Selanjutnya, karena cabang atas dan cabang bawah ini adalah tersusun sebagai rangkaian paralel, kita tahu prinsip dan sifat dari rangkaian paralel adalah kedua titik ini memiliki beda potensial yang sama, ya, karena beda potensial di cabang atas dan beda potensial di cabang bawah itu nilainya sama, sehingga bisa kita tuliskan sebesar V. Lalu kita menggunakan hukum Ohm untuk mencari perbandingan arus yang melewati cabang atas dan cabang bawah. Oke, dengan hukum Ohm kita akan dapatkan IA dibanding IB, yaitu V per 2R, ini cabang atas tadi, hambatan net ekivalennya 2R, dan IB hambatannya adalah R, karena ini sendiri. Kita dapatkan, ini V-nya sama, karena cabang atas dan cabang bawah beda potensialnya sama, sehingga kita dapatkan perbandingan IA dan IB adalah 1:2, yang artinya arus yang melewati B ini itu adalah 2 kalinya, ya, 2 kalinya arus yang melewati cabang atas. Paham ya? Nah, perbandingan ini yang nanti akan kita cari untuk mencari besar kuat arusnya untuk cabang atas dan bawah. Oke, sampai sini paham ya? Perbandingannya kita sudah dapat 1:2. Next. Nah, sebenarnya kita juga sudah bisa memperkirakan bahwa hambatan itu prinsipnya adalah penghambat arus. Kalau ini 2R, ini R, ya artinya pasti nilai arus akan lebih besar yang lewat bawah karena hambatan di atas itu lebih besar, ya. Jadi kalau hambatannya besar, maka arus yang melewati cabang itu akan kecil. Namanya juga hambatan, kan begitu. Logikanya seperti itu. Nah, kalau perbandingan 1:2 artinya ya tadi, arus yang lewat cabang bawah itu berarti nilainya 2 kali, ya, 2 kali lebih besar dari yang cabang atas. Nah, kalau dijumlah itu nilainya sama dengan 2 ampere. Nah, jadi kamu kalau pengen di logika, cari saja, ya, 2 bilangan yang dijumlah itu sama dengan 2, tetapi nilai yang ini, yang IB, itu 2 kalinya IA. Ya, seperti itu. Nah, kalau menggunakan konsep perbandingan, kita bisa cari
jumlah perbandingannya ini adalah 3. Sehingga bisa kita cari untuk IA adalah 1/3 kali 2, yaitu 2/3. Karena yang IB tadi 2 kalinya pasti nilainya 4/3. Ya, atau bisa kita cari juga yaitu 2/3 kali 2. Nah, oke. Jadi ini adalah hasil dari arus yang lewat cabang atas dan cabang bawah. Sehingga bisa kita tuliskan jawabannya adalah arus yang melewati R3 ini berarti yang lewat cabang atas ya. Karena ini seri begitu, maka yang melewati R2 dan R3 besarnya sama yaitu 2/3 ampere. Oke, itu untuk soal nomor 1. Kita lanjutkan soal nomor 2. Nah, ini soal HOTS dan juga soal yang anti mainstream dan melatih pemahaman konsep kamu berkaitan dengan listrik dinamis. Kita bisa lihat di sini, jika potensial titik A di sini adalah 40 volt dan di titik E adalah 30 volt. Nah, pertanyaannya besar dan arah, waspada ya, besar dan arah pada cabang CQ, PQ, dan BP. Nah, oke, sampai sini paham? Mari kita simak solusinya. Yang pertama, kita akan mencari terlebih dahulu berapa potensial di titik P dan Q. Nah, karena kita di soal sudah mengetahui 40 volt untuk potensial A. Kalian harus ingat konsep dasarnya, listrik itu mengalir karena ada perbedaan potensial di antara dua titik dalam rangkaian. Artinya, ini di sini ada arus 3 ampere mengalir dari titik A ke titik P. Ini menunjukkan pasti titik P potensialnya kurang dari potensial titik A ya, karena arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, mencari potensial di titik P kita bisa menggunakan hukum Ohm di mana V sama dengan I kali R. Di mana V ini adalah beda potensial antara A dengan P. Sehingga kita bisa substitusi kita uraikan VA dikurangi VP. I-nya adalah 3, R-nya antara A dan P adalah 6 ohm. Sehingga kita dapatkan potensial di titik P ini adalah 22 volt. Oke, paham ya? Lalu kita juga akan mencari potensial di titik Q, di mana di sini E sudah ada 30 volt. Pasti potensial titik Q kurang dari 30 volt ya, karena arus listriknya ini 3 ampere mengalir dari E ke Q. Artinya ini lebih tinggi potensialnya daripada di Q. Kita menggunakan cara yang sama, menggunakan hukum Ohm, maka kita akan dapatkan potensial listrik di titik Q adalah 12 volt. Oke, paham ya? Next. Oke, kita sudah dapatkan nilai-nilai volt potensial di P dan Q ya. Maka kita bisa simpulkan di sini. Kita akan bisa menjawab pertanyaan yang pertama, berapakah besar dan arah arus pada cabang PQ? Oke, kita bisa lihat di sini. Ini adalah 22 volt dan di Q 12 volt. Berarti arus listriknya mengalir dari mana? Oke, berarti dari P ke Q ya, potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, kita sudah dapat arahnya. Nah, lalu kita mencari besarnya ya. Mencari besarnya ya menggunakan hukum Ohm tadi, yaitu V sama dengan I kali R. Ini berarti VP dikurangi VQ, 22 dikurangi 12 sama dengan 10, hambatannya sepanjang PQ 2 ohm. Sehingga kita dapatkan arus listrik yang mengalir pada cabang PQ adalah 5 ampere. Paham ya? Next. Nah, kita sudah dapatkan arus yang melewati PQ adalah 5 ampere menuju Q, begitu. Dan selanjutnya kita akan mencari besar dan arah arus di cabang BP. Ini yang kedua. Oke, kita bisa lihat di sini. Kita bisa melihat cabang BP, AP, dan PQ. Oke. Di sini adalah titik percabangannya di P dan kita bisa lihat arah arusnya. 5 ampere ini adalah keluar dari titik percabangan. Lalu ada 3 ampere masuk ke titik percabangan. Artinya arus yang melewati BP itu pasti arahnya menuju titik percabangan ya. Jadi ini 3, ini masuk berapa, keluarnya 5. Paham ya? Artinya kalau begitu berarti masuknya ini BP adalah sebesar 2 ampere.
ya. Jadi 3 tambah 2 sama dengan 5. Paham ya? Nah, kita juga bisa mencari di sini potensial di titik B. Nah, berdasarkan arah ini pasti potensial pada B itu lebih tinggi daripada potensial P. Paham ya? Maka kalau kita cari potensial B adalah 28 volt. Ya, walaupun ini tidak ditanyakan di soal, tapi untuk melengkapi pemahaman kalian. Oke, paham ya? Next. Oke, kita sudah dapatkan skemanya ini, skema yang masih belum lengkap. Lalu kita akan melengkapi cabang-cabang yang lain, yaitu selanjutnya adalah mencari besar dan arah arus di cabang CQ ini. Nah, menggunakan hukum 1 Kirchhoff, kita juga bisa melihat bahwa titik percabangan ada di titik Q. Ada arus masuk menuju cabang 5 ampere dan 3 ampere. Oke. Keluar cabang 2 ampere dan kira-kira berapa ayo? Nah, berarti masuknya 5 tambah 3 8, keluarnya 2, berarti ini adalah 6 ampere. Ya, betul ya. Karena berdasarkan hukum 1 Kirchhoff ya, jumlah arus yang masuk pada cabang sama dengan jumlah arus yang keluar pada cabang. Nah, karena di sini 6 ampere mengarah dari Q ke C, maka potensial titik C pasti kurang dari potensial titik Q ya, paham? Kalau kita cari juga ini potensial titik C berapa, kita bisa temukan yaitu sebesar 0 volt. Ya, seperti itu. Oke, paham ya? Selanjutnya kita akan mencari potensial pada titik D sekalian ya, karena ini tadi ada 2 ampere. Kita lengkapi sekalian saja. Jadi pasti potensial di D kurang dari potensial di Q ya. Di sini 12, berarti kalau ke sini kurang dari 12 dan kita temukan ternyata potensial di D itu adalah 6 volt. Oke, paham ya? Nah, akhirnya kita akan punya skema lengkap rangkaian ini ya. Jadi inilah konsep listrik dinamis di mana setiap arus itu akan mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, dan juga berlaku hukum Kirchhoff 1 di mana ada titik percabangan di mana pada titik itu jumlah kuat arus yang masuk sama dengan jumlah kuat arus yang keluar. Oke, seperti itu ya. Ini bisa buat pemahaman kalian. Sehingga kita bisa menjawab pertanyaan yang ada, yaitu cabang CQ adalah 5 ampere menuju Q, cabang PQ, maaf tadi cabang CQ berarti ini ya, 6 ampere menuju C, lalu cabang PQ 5 ampere menuju Q, dan cabang BP 2 ampere menuju P. Nah, maka pilihan yang tepat adalah pilihan yang C. Oke, seperti itu. Saya rasa ini adalah pembahasan terkait dengan soal-soal yang berkaitan dengan konsep listrik dinamis. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian dalam menyelesaikan beberapa soal-soal fisika yang memang sebenarnya berkaitan dengan konsep dasar, ya, atau yang bisa kita sebut sekarang soal-soal HOTS. Jadi soal-soal HOTS itu tidak mesti sulit, tapi kedalaman konsepnya dalam sekali, sehingga butuh pemahaman dasar-dasar konsep. Oke. Semoga bermanfaat video ini. Kita tunggu lagi seri-seri soal fisika untuk membahas materi selanjutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.